Gua menemukan orang tuh bersedia untuk mereka bayar untuk duduk dan didengarkan karena ternyata semahal itu loh. Oke, satu hal yang biasa dihadapi eh, orang-orang yang patah hati dan datang sampai harus konseling itu pada level yang seperti apa sih patah hatinya? Oke. Kok sampai harus datang ke dokter, harus datang ke psikiater? Hmm, hmm, Itu hmm. tuh itu patah hati yang seperti apa sih biasanya? Biasanya patah hati yang mereka nggak punya orang lain untuk bercerita. Mhm. Kalau misalnya nih hubungan yang klasik ya, misalnya seorang gitu dia punya pasangan terus bisa gampang tuh buat ngomong ke siapapun. Tapi kenyataannya kan banyak yang dia tuh mungkin jatuh cinta dengan beda latar belakang, beda agama, kadang-kadang dengan orang yang ini yang sering juga ya, mungkin dengan orang di kantor yang sudah punya keluarga. Ini kan hal-hal yang dia nggak bisa ceritakan ke teman-temannya. Iya. Jadi mereka berharap dengan bercerita itu kepada profesional, itu tuh mereka bisa ngerasa lebih nyaman. Dan kadang-kadang yang dibutuhkan tuh emang cuma cerita doang. Ya, Oh, gua menemukan orang tuh bersedia untuk mereka bayar untuk duduk dan didengarkan karena ternyata semahal itu loh. betul. Nah, dan dalam proses itu pun banyak juga cuma mereka bercerita dan mostly mereka itu juga nggak perlu dikasih tahu bahwa misalnya ini hubungan lo kan tahu nggak ada masa depannya, lo kan tahu bahwa ini nggak bakal bareng. Mereka udah tahu itu. But knowing that someone is over there dan ketemu sama lo ngobrol itu ternyata mahal banget. Andreas ini yang datang dan hanya pengen cerita aja, tapi bersesi-sesi gitu. Yang bersesi ada juga gitu. Tapi yang lucu bang ada satu nih, gue inget tentang cerita ini seorang ibu-ibu datang ke gue. Jadi demografi gue tuh kan biasanya memang remaja dan dewasa muda ya. Oke. Jadi pernah tuh ada datang ibu-ibu usia 50-an. Ibu-ibu 50-an. Nah gue bingung kan pas datang ini ibu-ibu masuk gitu. Terus habis itu ngobrol dan dia cerita iya nih saya susah tidur bla bla bla. Terus pas ngobrol-ngobrol gue aren oke apakah mau obat? Oh nggak usah dok gitu. Bisa kok sebenarnya tidurnya. Jadi gue bingung jadi maunya apa sebenarnya. Heeh. Pas ngobrol lebih lanjut lagi ternyata si ibu ini dia itu takut naik pesawat. Simpel ya. Tapi masa itu lagi liburan sekolah. Oke. Suaminya sama anak-anaknya pergi ke Inggris. Oke. Dia jadinya kesepian. Biasanya dia bakal ketemu sama teman-teman line dance-nya. Line dance, oke. Nah, teman-teman line dance-nya lagi pada pergi juga liburan karena liburan sekolah. Oke. Jadi momen ketika dia merasa kesepian itu, dia mencari siapa yang bisa diajak ngobrol. Dan itulah dia bisa entah gimana datang ke ruang praktik ngobrol dan itu karena emang udah jelas mendeklar saya pengen ngobrol, saya pengen cerita tentang banyak hal and it's okay, nggak apa-apa. Itu pun sudah menyembuhkan juga. Dalam sesi itu gue nggak menyembuhkan tentang susah tidurnya, gue nggak menyembuhkan ketakutan naik pesawat, tapi paling nggak rasa kesepian saat itu lumayan lah terbantu. Sambil dia menunggu, ya nanti teman-temannya balik dan bisa ngobrol lagi gitu.